Jadi temperatur itu sangat berpengaruh banget pada hasil sus yang benar, yang kokoh, yang berongga besar ya. Ini nanti kita akan belah ya. Jadi ini warnanya merah. Rongganya seperti apa? Nah, tuh teman-teman, lobang kayak gitu teman-teman ya. Oke, tuh sip kan? Baiklah sahabat baker semuanya, sekarang kita ikuti tutorial video ini sampai tuntas supaya Anda bisa mendapatkan sus yang berongga besar, kokoh dan tetap lembut. Kami sarankan Anda mengikuti tip-tip yang ada di sini tanpa melewati satupun sehingga sus Anda menjadi sempurna. Baiklah, kita mulai proses pembuatannya teman-teman ya, membuat adonan sus ya. Ini ada 2 liter ya, 2 liter air teman-teman. Api sudah saya panaskan ya. Ini saya margarin. Oke, margarin 1 kilo. Nah, jadi 1:2 teman-teman. Kemudian ini gula 80 gram. Garamnya 20 gram. Saya masukkan. Nah, itu garamnya ya. Jadi nanti teman-teman buatnya dibagi 4 saja. Airnya 500, margarinnya 250, garamnya 5 gram, gulanya 20, kayak gitu. Oke, ini dibiarkan mendidih dulu teman-teman ya. Faktor yang terpenting juga salah satunya adalah rebusan lemak, baik margarin maupun butter dengan air ini harus benar-benar mendidih. Ini masih ada butiran kecil. Apa tujuannya? Kalau mendidih larut semua begini ini supaya proses pencampuran dengan tepung ini bisa merata dengan sempurna teman-teman. Nah, mendidih seperti ini bagus, tapi sekarang karena jumlah tepung ini 1500 gram, jadi tepungnya ini 1500 teman-teman ya. Ya, wajannya cukup kecil, maka sebaiknya ini dimatikan dulu. Tek, dimatikan. Oke, sekarang tepung ini akan saya masukkan. Masih mati ya apinya ya, karena tepungnya banyak, kalau enggak nanti banjir. Nah, itu dia. Ini diaduk sampai benar-benar rata ya teman-teman ya. Sewajan penuh. Ini pastikan campuran tepung dengan rebusan air serta lemak ini benar-benar menjadi adonan yang smooth. Nah, homogen, tercampur dengan baik semuanya. Ya ini makanya kalau api ini panas, maka sebagian yang nggak keaduk di sini akan memadat, akan ngental teman-teman. Dan ini nanti susah menjadi lembutnya ya. Oke, ini saya campur dulu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah tidak ada butiran-butiran tepung. Kalau sampai terjadi ada butiran-butiran tepung, ya api ini nyala, memang proses pemadatan itu cepat. Tetapi nanti ada kemungkinan berbutir-butir tepungnya, justru itu nanti akan semakin lama. Nah, setelah seperti ini teman-teman, nah nanti dikhawatirkan terjadi banyak seperti ini teman-teman. Kalau ini masih bisa dilembutkan. Nah, ini tepungnya kelihatan kan? Ya, nah ini kan kelihatan tepungnya ini masih bisa ini. Tapi kalau sudah dipanaskan, ini nanti matang, maka ini berbutir-butir. Ini nanti Anda akan rugi, baik hasilnya kurang bagus dan teman-teman akan kelamaan untuk menghaluskan menjadi adonan yang rata seperti ini. Ya, nah setelah seperti ini teman-teman, apinya dinyalakan. Kembali lagi, ini masih belum selesai. Ini saya hidupkan dulu, tapi kecil saja teman-teman. Ya, supaya ngaduknya tidak cepat-cepat. Karena banyak ini ya, pastikan bawahnya tidak gosong. Ini belum selesai ya. Oke, ini masih kecil teman-teman apinya. Pastikan yang di bawah yang diaduk. Nah ini ya, supaya tidak gosong. Sambil ditekan-tekan seperti ini, barangkali ada yang berbutir, dicari. Nah, dicari kayak gini, dicari ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini sudah selesai ya. Caranya ngecek gini teman-teman. Ini kan dibalik-balik sudah nggak lengket ini adonan ini ya. Tuh, ini saya matikan dulu ya. Nah, itu sudah. Kalau sudah halus seperti ini berarti sudah teman-teman ya. Nih, tengok nih. Ya.
Oke, itu ya. Jadi dibalik begini ini langsung mengkilat begini ini ya. Oke guys, kita tunggu hangat ya, nggak perlu tunggu dingin. Nah ini setelah hangat teman-teman, kita giling dengan kecepatan sedang saja ya. Kalau nggak pakai mesin tunggu dingin aja. Nanti telur yang saya gunakan 2 kilo, kira-kira 35 atau 34an butir ya. Jadi ini telurnya 1 kilo teman-teman ya. Setelah saya buang kulitnya tinggal segini. Ini kira-kira 17 butir. Saya masukkan dulu ya. Ini bertahap ya. Masukkan dulu 4 butir, aduk dulu sampai tercampur, baru tambah telur lagi. Ya, ini sudah tercampur ya. Ini saya masukkan aja semua ya, tapi perlahan, nggak sekaligus biok. Nah, gini ya, mengalir aja. Saya masukkan semua, kemudian saya akan pecah telurnya lagi yang 1 kilo ya. Oke, tunggu dulu. Itu sudah tercampur teman-teman ya. Walaupun pakai mesin, tetap pinggirnya sekali-kali kita harus scrap ya, harus kita bersihkan ya. Oke, itu. Nah, ini dia. Kita bersihkan dulu ya. Dibantu walaupun mesin supaya pencampurannya bagus. Gitu. Oke, kita giling lagi sambil memasukkan telurnya. Oke guys, ini total 34 telurnya teman-teman, kayaknya 40 butir ini nanti. Kita lihat aja, karena tadi saya menambahkan tepung, ya tepungnya kan harusnya 1300, tetapi saya buat 1500 teman-teman. Jadi telurnya kemungkinan nambah 4 ini nanti. Nah gitu ya. Oke, kita tunggu sampai emulsi ya, sampai homogen, jadi campuran yang smooth. Ya bener ya teman-teman ya, jadi ini masih kurang lembek ya. Ciri-ciri atau tip yang berikutnya, adonan ini agak lembek sedikit, kemudian sama teman-teman mengkilat. Jadi kita tambahin 4 butir ya. Oke, saya aduk, bentar lagi kita cek adonan yang smooth itu, yang mengkilat itu seperti apa, akan kita kasih tahu nanti ya. Oke guys, tuh teman-teman mengkilat ya, tengok tuh. Nah ini tidak netes tapi turun begini nih. Oke, gitu dong. Oke, ini sudah saya masukkan ke piping bag. Sekarang kita akan mulai membentuk ya. Oke, saya membentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, 1 2 3 4. Teman-teman kalau nggak bisa, cukup seperti ini saja teman-teman, sambil diangkat terus. Oke, gitu ya. Ini kurang gede kayaknya ya. Kalau saya sudah terbiasa seperti ini. Nah, oke, jadi ini kita terusin dulu. Oke, ini kurang besar, nanti saya tambahin ya. Baik teman-teman, akan saya selesaikan semuanya. Selesai sudah teman-teman ya pembentukannya. Untuk membentuk sus ini tadi saya bilang ada 4 tray dikalikan 24, ternyata lebih teman-teman, menjadi 120 ya. Jadi 5 tray ini semuanya, mungkin karena ada penambahan 200 gram tepung protein tinggi tadi yang mestinya 1300 menjadi 1500. Ini keren banget. Kita nanti akan cek hasilnya. Nah, untuk tip berikutnya, supaya sus Anda menjadi berrongga, kemudian kokoh serta tetap soft, maka temperaturnya harus tinggi. Nanti ini akan saya masukkan di temperatur 220, tetapi oven saya oven manual teman-teman, tidak terlalu bagus, oven rumahan, sehingga nanti temperatur 250 baru saya masukkan. Kenapa? Karena saat dibuka ini temperatur saya agak turun sedikit, makanya saya tinggikan dulu, saya masukkan dan saya tahan di temperatur 200 derajat selama 20 menit. Berikutnya pengeringannya supaya kokoh 10 menit lagi di suhu 185 atau 190 ya. Total 30 menit itu sudah clear teman-teman. Oke, kita akan masukkan oven ya. Nah, ini oven saya 225 derajat teman-teman. Ini saya masukkan aja secara bertahap supaya suhunya nggak drop. Nah, ini dia. Oke ya. Oke, selanjutnya 2 menit lagi akan saya masukkan. Ini saya tutup dulu. Oke guys, jadi ini sudah mateng. Tadi di menit ke-20 itu masih 200 ya. Sekarang tak tambahi 10 menit, tak taruh di bawah. Ini gede banget ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat di sana nanti hasilnya. Jadi warnanya merah teman-teman.
mengkilat begitu ya. Oke, jadi ya kita cek ya teman-teman ya, rongganya seperti apa. Nah tuh teman-teman, lobang kayak gitu teman-teman ya. Oke, tuh sip kan. Jadi suhu itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi enak yang makan nanti, tapi tidak kempes, kokoh, namun empuk. Ini masih keras karena masih panas. Ntar lagi empuk ini, oke?